나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ferial dengan NIM 22011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan peta administrasi di mana untuk memenuhi tugas praktikum UAP MSDL. Untuk langkah pertama, yaitu kita mengunduh file yang telah dikirim oleh asisten praktikum, mana file tersebut sudah ditentukan dengan kelompok masing-masing disesuai wilayahnya. Setelah mengunduh dan mengekstraknya, baru kita membuka aplikasi QGIS. Untuk langkah pertama, kita membuka project baru dengan klik pojok kiri atas yang project, lalu klik yang new file, baru kita klik layer, setelah itu klik yang add layer dan add vector layer, lalu klik browse. Setelah klik browse, kita klik peta yang telah kita unduh tadi, lalu kita open. Setelah di open, kita klik yang nomor pertama yaitu administrasi kabupaten, lalu kita klik open lagi. Nah, di sini akan muncul peta kabupatennya. Kalau sudah muncul, baru kita yang kedua dengan memilih peta administrasi kecamatan. Caranya tetap sama seperti tadi, yaitu kita klik layer, terus kita klik add layer dan add vector layer. Lalu kita pilih wilayah yang telah kita ekstrak tadi, wilayah Sidoarjo, kita klik open. Lalu kita klik yang opsi kedua yaitu administrasi kecamatan. Di sini akan muncul beberapa wilayah dari kecamatan itu. Namun di sini belum ada penamaannya. Nah, untuk kita mencari namanya, kita bisa klik yang administrasi kecamatan. Itu kita klik kanan, lalu kita klik yang properties. Setelah klik properties, baru kita klik yang label. Nah, untuk yang labels itu diganti dengan show labels for this layer, lalu yang label width itu diganti dengan kecamatan. Kalau sudah kita klik kecamatan, baru kita klik buffer. Nah, untuk yang buffer ini kita silang yang draw text buffer, baru kita apply, baru klik OK. Di sini akan muncul beberapa kecamatan di wilayah Sidoarjo, tapi di sini ada beberapa kecamatan dari wilayah lain selain Sidoarjo. Nah, untuk menghilangi beberapa kecamatan di wilayah lain itu, kita dapat klik yang Sidoarjo administrasi kecamatan itu, klik kanan, terus klik properties. Setelah itu kita pilih yang style. Nah, yang style ini, yang single symbol ini diganti dengan kategori Z. Setelah diganti kategori Z, baru kita klik classify. Nah, di sini akan muncul beberapa kecamatan di wilayah Sidoarjo tadi, dan untuk kita menghilangkan kecamatan yang selain wilayah Sidoarjo, kita dapat klik yang tombol X. Nah, di sini kita cek lagi beberapa wilayah yang sudah tidak dibutuhkan itu, lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini sudah muncul beberapa peta kecamatan di wilayah Sidoarjo. Kalau sudah seperti ini, baru kita klik layer, lalu klik edit layer dengan edit vector layer, dan untuk itu kita klik browse, lalu open. Kita di sini memilih yang opsi ketiga yaitu administrasi LN, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa garis wilayah di Kecamatan Sidoarjo. Di sini untuk memperjelas dari yang jalan tadi, kita bisa klik kanan yang administrasi LN tadi, lalu klik properties dan klik yang style. Kita mengganti warnanya menjadi warna ungu. Itu warnanya sekreatif mungkin ya, bebas itu. Kalau sudah dirasa warnanya bagus, kita klik OK, lalu play dan OK. Nah, di sini akan terlihat lebih jelas lagi. Kalau sudah muncul seperti ini, kita mencari yang peta untuk jalannya. Sama seperti tadi, kita klik layer, lalu klik add layer dan add vector layer, kita klik browse, lalu kita klik yang jalan, LN jalan. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini akan muncul lebih jelas beberapa bangunan dan jalan. Lalu untuk memperjelas lagi, kita dapat klik kanan, lalu klik style. Untuk merubah warna, saya mau memilih warna hitam. Nah, di sini klik apply lalu OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah lakukan pemetaan jalan dan bangunan yang di daerah Sidoarjo ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kita berlanjut ke tahap layouting peta. Sebelum itu, kita akan mengelompokkan dengan grup 1 dan grup 2. Untuk grup 1, kita tahan yang administrasi kecamatan, kita tarik untuk ke grup 1, dan selanjutnya kita klik yang kabupaten itu ditahan lagi untuk masuk ke grup 1. Nah, untuk yang grup 2 itu, kita tahan yang administrasi LN, lalu yang kedua itu kita tahan juga yang jalan. Nah, di sini kan sudah dikelompokkan dengan grup 1 dan grup 2. Lalu tahap selanjutnya yaitu kita klik yang project, lalu klik yang print composer. Setelah itu kita beri nama peta Sidoarjo karena wilayah saya di Sidoarjo. Lalu klik OK. Setelah klik OK, di sini akan muncul. Kita lanjut dengan yang klik kompositor. Kita di sini udah otomatis ukurannya itu A4 yang 210 x 297 mm, lalu dengan berorientasi landscape. Nah, untuk memunculkan peta yang telah kita buat tadi, kita klik add new map dengan kita menahan
atau membuat kotak persegi. Setelah itu, untuk merapikan peta atau menengahkan peta, kita klik Move Item Content. Jika dirasa peta sudah berada di tengah-tengah, baru kita klik yang Item Properties. Nah, kita itu mengubah skala yang tadi menjadi 210.000. Lalu kita klik yang Loop Layers, kita scroll ke bawah untuk klik Grids. Nah, yang grid itu kita klik tanda plus. Setelah itu akan muncul grid 1. Di sini untuk yang change kita mengubah menjadi WGS 84 lalu klik OK. Nah, setelah itu kita juga mengubah skalanya, skala intervalnya yang X itu menjadi 0,1, yang Y itu juga menjadi 0,1. Untuk selanjutnya kita membuat titik koordinatnya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, lalu kita klik draw koordinat. Ini untuk yang desimal ini kita ganti menjadi degree, minute, second, week, survey. Lalu untuk yang horizontal kita juga mengganti menjadi vertical ascending. Nah, untuk yang bawah ini juga kita ganti menjadi vertical ascending. Kalau udah selesai baru kita scroll lagi. Nah, untuk koordinat precision ini kita ganti menjadi 0. Selanjutnya di sini kita membuat 3 kotak di sebelah peta yang tadi. Nah, untuk itu kita klik yang ADD shape. Di sini kita klik rectangle lalu memilih atau membuat 3 kotak yang berbeda. Ini kita untuk membuat teksnya kita klik ADD new label. Untuk yang grid ini kita ganti nama menjadi peta Kabupaten Sidoarjo. Untuk fontnya kita bebas kreatif mungkin untuk memilih apa. Nah, di sini untuk merapikan yang nama peta Kabupaten Sidoarjo tadi, kita klik yang horizontal alignment itu dari left menjadi center. Selanjutnya, di sini kita untuk menampilkan simbol petanya, kita bisa klik Add Image, lalu kita membuat kotak yang berada di tengah-tengah. Setelah itu, kita klik yang Search Directories. Nah, di sini kita akan loading menunggu simbol-simbolnya. Kita bebas untuk memilih simbol-simbolnya. Saya memilih simbol yang seperti ini. Setelah itu, kita rapikan dengan kita klik yang placement menjadi middle. Nah, jika sudah dirasa rapi, selanjutnya kita dalam menampilkan skalanya, kita dapat mengklik dengan ADD New Scale Bar. Nah, di sini akan muncul skalanya. Untuk merapikannya, kita dapat mengganti yang segmen itu yang left menjadi 1 dan yang right menjadi 2,5. Baru kita rapikan kembali hingga berada di tengah-tengah. Kita dapat klik dengan ADD New Legend. Setelah itu akan muncul beberapa kecamatan tadi. Karena di sini muncul wilayah selain kecamatan tadi seperti Sidoarjo Administrasi Kabupaten, itu kita hapus saja. Nah, cara untuk menghapusnya kita klik yang auto update itu, lalu kita yang Sidoarjo Jalan, Sidoarjo Administrasi dan Sidoarjo Administrasi Kabupaten itu kita hapus. Nah, di sini sudah lengkap beberapa wilayah kecamatan di Sidoarjo. Setelah itu kita merapikan yang bagian legendnya. Untuk menengahkan legendnya tadi kita klik yang title alignment itu ke center dan nama legend udah otomatis berada di tengah. Dan selanjutnya kita untuk menamai yang kotak ketiga, yaitu kita klik ADD New Label dan kita membuat kotak lagi. Untuk kolom yang terakhir ini kita mengganti nama menjadi pembuat peta, yaitu pembuat peta saya sendiri, Jian Feria. Saat sudah diganti nama baru kita edit untuk menengahkan atau merapikannya dengan kita klik yang left ke center dan kita klik vertical alignment itu ke middle. Nah, di sini pembuat peta Jian Feria sudah terlihat ya. Tahap pembuatan peta administrasi telah selesai. Untuk selanjutnya kita dapat menyimpan file peta administrasi yang telah kita buat tadi dengan kita klik Composer lalu Export as Image. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah di save kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Sekian langkah-langkah pembuatan peta administrasi wilayah Sidoarjo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.